Halo semua, perkenalkan nama saya Melisa Teresia Sitanggang. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, di dalam komunikasi terdapat proses komunikasi. Proses komunikasi tersebut terjadi ketika komunikator ingin menyampaikan pesan melalui media kepada komunikan, maka isi pesan tersebut di-encoding terlebih dahulu, yaitu cara tafsiran berpikirnya komunikator terhadap pesan yang ingin disampaikannya. Setelah itu akan ada decoding, yaitu hasil dari tafsiran pikiran komunikator terhadap isi pesan yang lebih rinci dan lebih detail kepada komunikan. Nah, setelah disampaikan, maka akan ada respon atau balasan dari komunikan terhadap komunikator dan akan menunjukkan hubungan feedback antara komunikator dengan komunikan dan komunikan dengan komunikator. Begitulah hubungan proses komunikasi. Selanjutnya, ada unsur kriteria yang harus dimiliki oleh seorang komunikator dan komunikan, yaitu yang pertama, communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Ini penting di saat sedang kita berkomunikasi. Contoh, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita, tentu kita berkomunikasi harus memenuhi keterampilan yang sewajarnya. Contohnya gaya bahasa kita, bahasa dan intonasi kita lebih lembut dan lebih cepat atau detail untuk mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua itu ada knowledge atau tingkat pengetahuan. Ini juga berpengaruh pada komunikasi, karena jika kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita sulit untuk mengutarakan ide-ide kita di saat berkomunikasi. Contoh, di saat teman kita sedang memberikan kita informasi, jika dia melakukan informasinya atau mengatakannya secara bertele-tele, tentu pendengar akan merasa jenuh dan akan merasa cepat emosi dengan informasi yang secara bertele-tele. Yang ketiga itu ada sikap atau attitude ini. Sikap atau attitude sangat berpengaruh kepada komunikasi. Contoh, jika saya ingin berbicara dengan orang lain, tentu saya akan menyapanya dengan salam hello, hai, selamat pagi. Tentu lawan bicara saya akan merasa nyaman dan cepat untuk merespon saya. Yang keempat itu ada social system. Social system ini bisa diibaratkan dengan kedudukan. Contohnya, di suatu perusahaan terdapat atasan dengan karyawan. Nah, di saat berkomunikasi, atasan layaknya berkomunikasi sebagai atasan dan karyawan berkomunikasi layaknya sebagai seorang karyawan. Yang kelima ada kultur atau budaya. Ya, tentu ini berpengaruh pada komunikasi, karena budaya dalam komunikasi itu sangat banyak. Kita harus dapat memahami budaya orang lain dan dapat menghargai budaya orang lain. Contohnya, jika kita sedang berbicara dengan budaya orang lain, kita harus dapat menerima budaya tersebut dan merespon dengan budaya kita sendiri, supaya rasa toleransi kita itu tinggi di depan budaya orang lain. Nah, itulah unsur yang harus dimiliki. Selanjutnya ada bentuk komunikasi lainnya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan secara tertulis atau lisan kepada orang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, mimik, wajah, dan intonasi ataupun gaya bahasa lainnya. Contohnya dalam bisnis antar budaya, yaitu di saat suatu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, terdapat budaya Jawa dengan budaya Timur. Di saat mereka sedang melakukan survei langsung kepada lapangan, di mana budaya Jawa lebih cenderung ingin menunjukkan sesuatu dengan menggunakan jari jempol. Berbeda dengan budaya Timur lebih dominan, cenderung menunjukkan sesuatu dengan jari telunjuk. Itulah perbedaan yang terdapat. Kemudian ada kontak mata. Nah, di kontak mata ini, contohnya jika sedang melakukan rapat kerja dengan tim kerja. Nah, kalau dia di budaya Oriental, kontak mata dilakukan secara tidak langsung atau secara tidak face to face. Maka mereka percaya dengan budayanya tidak melakukan kontak mata secara langsung. Berbeda dengan budaya Timur, jika sedang melakukan rapat kerja dengan tim kerja, mereka melakukan kontak mata secara langsung dengan face to face. Maka mereka menganggap bahwa rapat kerja berjalan dengan baik. Sekian informasi dan penjelasan saya dari komunikasi. Saya ucapkan terima kasih.